Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 5 tentang Rasulullah idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah, ayahnya, telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, pada masa kanak-kanak Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Muhammad. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Baik anak-anakku yang salih dan salihah,
Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah, aku tidak dapat membaca." Jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah, aku tidak dapat membaca." Jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Yang kedua, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Yang ketiga, di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Yang keempat, pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Yang kelima, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Yang keenam, Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Yang ketujuh, Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira. Yang kedelapan, cinta dan sayang kepada anak yatim. Yang kesembilan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir.
sikap kebiasaanku. Insya Allah aku suka membantu. Insya Allah aku menjadi orang jujur. Insya Allah aku suka membaca Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aku sayang kepada anak yatim. Insya Allah aku yakin bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.